Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membahas mengenai siklus akuntansi UD Buana. Baiklah, setelah pada pertemuan yang kemarin kita sudah bahas mengenai neraca lajur, maka dari neraca lajur ini akan kita buatkan laporan-laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan yang pertama kita akan coba buatkan untuk laporan laba rugi. Ya, jadi laporan laba rugi ini adalah laporan yang sifatnya finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Jadi isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut tentunya. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini. Nah, sehingga laporan tersebut itu bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Nah, baiklah, untuk laporan laba rugi ini data yang akan kita pakai untuk mengisi yang pertama adalah kita akan gunakan data dari neraca lajur ini kolom rugi laba ya. Jadi untuk membuat laporan laba rugi ini kita ambil saja dari neraca lajur kolom neraca. Ya, kolom neraca di sini lihat ada kode 4 di sini. Mulai kode 4 sampai kode 9 ini adalah data-data yang akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, sekarang langsung saja ya. Yang pertama dari kode 4 ini sampai kode 9 ini yang pertama kita harus masukkan dulu pendapatan ya. Harus kita masukkan dulu pendapatannya. Di situ untuk kode 4 di sini ada sales dan sales retur. Berarti sales dan sales retur ini kita masukkan dulu di sini. Ya, untuk sales dan sales retur ini kita masukkan. Kemudian nominalnya di sini ini kita tinggal masukkan saja nominal ini. Nah, untuk sales itu di kolom kredit karena pendapatan itu normalnya saldonya di kredit, maka otomatis di sini tetap kita masukkan pendapatannya. Nah, untuk sales retur karena di sini di kolom neraca lajur ini di kolom debit, retur itu artinya kan pengembalian barang itu. Nah, karena adanya pengembalian barang otomatis ini mengurangi. Ya, sesuai dengan kolomnya di sini. Untuk kolom penjualan kredit, kolom retur penjualan itu ada di debit. Berarti di sini untuk menuliskan sales retur ini kita gunakan tanda kurung atau artinya bahwa sales retur itu mengurangi nilai penjualan. Seperti itu. Nah, kemudian baru pendapatan ini atau sales dan sales retur kita jumlahkan. Sehingga di sini ketemulah nilai 1.551.300. Ini nilai penjualannya ya. Jadi nilai penjualan dikurangi retur penjualan maka ketemulah jumlah 1.551.300. Ini adalah sama dengan pendapatan brutonya gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan untuk harga pokok barangnya di sini. Kode 5 di sini. Cost of goods sold. Untuk kode 5 itu ada dua, cost of goods sold dan freight paid. Ini kita masukkan ke sini ya, cost of goods sold dan freight paid. Nilainya juga kita masukkan di sini. Nilai dari cost of goods sold dan freight paid ini nilainya di kolom rugi laba ini ada 1 miliar sekian dan 8.800.000. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini nilainya. Nah, kemudian setelah kita input kita jumlahkan berapa nilai harga pokoknya gitu. Ya, kita jumlahkan saja di sini sehingga ketemulah nilai sebesar 1.200.900.000. Nah, setelah kita ketahuan berapa nilai penjualan dan berapa harga pokoknya, maka nilai penjualan ini dikurangi dengan harga pokok sehingga ketemu di sini adalah 350.400.000. Ini yang disebut dengan laba kotor. Kenapa disebut laba kotor? Karena ini baru selisih antara nilai penjualan dan harga pokok, belum dikurangi beban-beban, maka masih disebut dengan laba kotor seperti itu. Nah, setelah sudah diketahui laba kotor, untuk mencari berapa laba bersih kita, baru kita input akun untuk bebannya di sini kode 6 nih. Ya, ini kita input semua di sini kode 6 ini.
kita input semua ke dalam laporan laba rugi. Kita masukkan ke sini semua ya, untuk bebannya, akun bebannya. Nah, kita input semua di sini. Kemudian nominalnya ini berarti yang ini ya. Berarti yang ini. Oke, yang ini kita input semua ke laba rugi ini. Ya, kita masukkan semua di sini. Ya, sini. Nah, setelah kita masukkan, baru kita jumlah berapa nilai beban atau berapa total beban di sini. Ini ditambah, dijumlahkan ya, sehingga ketemu nilai 166.650.000. Ini nilai bebannya. Nah, kemudian baru kita cari berapa laba bersihnya gitu. Nah, untuk mencari laba bersih di sini, lihat di sini ada laba kotor dikurangi nilai beban. Sehingga di sini untuk mencari laba bersihnya adalah laba kotor itu dikurangi dengan jumlah beban, ketemulah 183.750. Ini yang disebut dengan laba bersih. Oke, karena sudah dikurangi beban-beban ini. Langkah selanjutnya baru kita masukkan yang kode 8. Tadi kode 6 ini sudah kita masukkan semua, kita masukkan kode 8. Oke. Di sini kode 8 itu adalah pendapatan bunga. Ada kode 9 itu adalah beban di luar usaha. Ini pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Oke, sekarang kita masukkan dulu beban pendapatannya dulu nih. Kita masukkan di sini ya, other revenue. Di sini pendapatan di luar usaha hanya ada satu akun, yaitu akun interest revenue. Sehingga di sini kita masukkan jumlahnya. Kita ambil jumlahnya, interest revenue itu yang ini. Berarti 11.420.000. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan pendapatan di luar usaha, baru kita masukkan yang beban-beban di luar usaha atau other expense. Di situ ada dua akun di sini selain pajak ya. Nanti pajak ini kita input terakhir. Untuk kode 9 ada 3, tetapi di sini kita masukkan yang dua dulu, interest expense dan bank service charge. Kita masukkan ke sini untuk other expense-nya. Kemudian nilainya kita masukkan ke sini ya. Oke, nilai ini kita ambil dari nilai ini ya tentunya. Nah, ini masih kolom rugi laba, jangan lupa. Ini kita ngambilnya nilai di kolom rugi laba. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan. Pendapatan ini dikurangi dengan beban di luar usaha, itu banyak pendapatan atau banyak beban, atau apakah saldo pendapatan ini lebih banyak dari saldo beban di luar usaha. Kita hitung. Ternyata di sini setelah saya hitung pendapatan dikurangi dengan beban operasional ini, ketemulah di sini saldo beban sebesar 7.910.000. Kenapa kok jadi beban? Karena banyaknya nilai pendapatan dengan nilai beban itu ternyata saldonya masih banyak saldo beban, sehingga di sini lebih banyak saldo bebannya. Nah, karena di sini lebih banyak saldo beban, maka otomatis akan mengurangi laba bersih ini. Sehingga untuk mencari laba bersih sebelum PPh, laba bersih ini dikurangi nilai beban ini, sehingga di sini ketemulah 175.840. Ini yang disebut dengan laba bersih sebelum PPh. Nah, langkah terakhir adalah setelah ketemu laba bersih sebelum PPh, baru kita masukkan PPh-nya. Ya, ini PPh-nya, income tax expense ini kita masukkan ke sini. Ya, income tax expense kita masukkan, baru jumlahnya pun kita masukkan. Lihat di sini, income tax expense itu besarnya 8.6.500, kita masukkan ke situ. Nah, sehingga karena income tax expense adalah beban pajak, maka otomatis mengurangi laba. Nah, baru kita kurangi laba bersih sebelum PPh dikurangi nilai PPh. Ketemulah di situ nilainya 160.833.500. Ini yang disebut dengan laba bersih setelah PPh. Ya. Oke, itu untuk laporan laba rugi kira-kira seperti ini. Sehingga jika kita lihat laba bersih setelah PPh yang ada di laporan laba rugi ini sama dengan laba yang ada di neraca lajur ini. Tuh, perhatikan. Dia sama 167.833.500. Di laba rugi ini pun sama saldonya. Laba bersihnya 167.833.500. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar untuk pembuatan laporan laba ruginya.
Oke, setelah laporan laba rugi ini dibuat, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat laporan perubahan modal. Karena adanya laba yang kita dapat di laporan laba rugi, maka kita akan coba lihat berapa perubahan modal kita. Nah, untuk membuat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, maka yang pertama kalian harus input dulu modal awal ya, atau raka kapital ini. Modal awalnya berapa, kemudian yang kedua jika ada prefer atau pengambilan pemilik, di situ otomatis pengambilan pemilik atau raka drawing akan mengurangi nilai modal. Maka di sini kita masukkan dulu modal awalnya. Modal awal ini bisa kita lihat atau bisa kita ambil dari neraca lajur di sini kode 3 ini. Ya, nih. Bisa ambil di neraca lajur boleh, atau bisa juga karena di situ adalah modal awal bisa kalian ambil di trial balance 31 Desember seperti itu. Baru kita input pengambilan prefernya di sini. Untuk saldo prefer Tuan Raka di sini adalah 25.400.000 ini. Kita masukkan di sini. Ya. 25.400.000. Nah, karena ini pengambilan prefer, otomatis pengambilan prefer itu akan mengurangi modal. Sehingga raka kapital ini dikurangi dengan raka drawing atau modal awal dikurangi nilai prefer. Di sini ketemulah hasil modalnya 341.100.000. Nah, setelah sudah ketemu berapa modalnya awalnya, maka langkah selanjutnya adalah kalian masukkan laba yang kalian dapat di sini. Berarti yang ini. Laba bersih setelah PPh berarti yang ini. Nah, 167.833.500. Kalian bisa masukkan ke sini. Ya, nah masukkan ke sini. Nah, karena adanya penambahan laba dari usahanya, maka otomatis modal perusahaan akan bertambah. Jadi modal awal ini ditambah dengan laba bersih setelah PPh. Di sini ketemulah nilai sebesar 508.933.500. Inilah yang disebut dengan modal akhir 31 Desember. Oke. Ya, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk kelanjutannya kita akan bahas mengenai laporan neraca, kemudian laporan arus kas dan seterusnya sampai jurnal penutup. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.